Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi sama aku Linda Junida di channel Lin's Top 5. Kali ini aku nggak mau bahas tentang cara-cara ataupun game asal otak. Di sini aku mau share aja teman-teman, sharing sama kalian semuanya. Bagaimana sih caranya aku bisa jadi konten kreator yang tadinya kini khususnya konten kreator YouTube ya. Yang tadinya subscriber aku cuman ada 13 orang, itu teman-teman deket semua. Itu bangun channel YouTube udah lama tapi nggak pernah aku pakai ya. Maksudnya nggak aku kelola, nggak aku manfaatkan untuk share video-video yang bermanfaat. Nah teman-teman, di sini sebenarnya awal mula aku jadi konten kreator itu sejak aku lulus kuliah, lebih tepatnya setelah aku beli HP yang upgrade, yang tadinya cuman J2 frame Samsung ya, tahu sendiri ya teman-teman, nggak banyak muat memorinya, terus memorinya kecil, jadi susah untuk mendukung kreativitas aku di bidang konten kreator atau share video lah intinya ya. Terus di sini aku mulai aktif itu ketika aku merantau di Muara Enim. Setelah aku merantau di Muara Enim sambil ngajar ya, dan di sana ada waktu luang, biasanya aku jadi kepikiran untuk buat jadi konten kreator di game asal otak teman-teman. Nah di game asal otak ini sebenarnya aku nggak nampilin wajah, terus aku nggak ada pakai mikrofon, aku nggak ada pakai apa sih namanya yang untuk HP itu tripod ya teman-teman. Aku nggak ada pakai tripod, nggak pakai lightning salah, maksudnya lighting ya teman-teman ya. Di sini aku nggak pakai lighting, itu lampu itu yang untuk menerang membantu kita dalam membuat video konten kreator. Nah terus di sini aku ceritanya kenapa nih kok bisa sampai 9.000 subscriber padahal aku upload videonya biasa-biasa aja sih. Nah satu teman-teman di sana itu adalah konsisten minimal satu hari dulu aku upload video itu, tapi sebenarnya banyak ke short pertama. Kalau untuk video panjang aku hanya sedikit sebenarnya. Video panjang kadang kalau mood aja bikinnya, kalau nggak mood nggak bikin, kosong melompong sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Nah tapi untuk di short itu aku semangat buatnya ya, semangat. Di sini aku shortnya itu khusus game, ada game monster. Pertama aku bikin itu ada games brand test, asal otak, brand out. Nah di sini aku buat shortnya itu per satu level teman-teman. Jadi satu hari itu minimal ada 3 level yang aku selesaikan. Contoh satu hari pertama itu aku mulai itu level pertama 1 level di jam pagi teman-teman. Kita konsisten aja pagi. Terus yang kedua itu di jam siang, dan yang ketiga jam sore atau jam malam teman-teman. Nah disitulah akhirnya konten short aku itu membludak. Jadi banyak subscriber yang berkunjung ke channel aku setiap hari bahkan atau setiap minggu itu pasti ada jumlah yang bertambah. Yang awalnya memang hanya sedikit aja sih sebenarnya, sedikit, terus nambah 1, 2, terus lama-lama pas ada video yang ke up, ada yang sampai 1 juta itu di short itulah yang membuat banyak subscriber baru yang mampir di channel aku teman-teman. Jadi mereka itu nggak sengaja mungkin ya. Jadi di sini aku cuman buat konten game seperti itu dengan catatan harus konsisten dengan waktunya yang teratur ya teman-teman, dari pagi misal jam 6, siang jam 12, terus sore jam 6 sore atau jam 7 malam gitu kan. Nah di sana dengan konsisten sampai menyelesaikan beberapa game itu akhirnya banyak yang meningkat teman-teman. Ini subscribernya yang mulainya tadi cuma 13 naik 1.000, itu udah senang banget kemarin sebenarnya. Terus naik lagi sampai 5.000 dan puncaknya sekarang itu ada 9.000 ya. Bisa lihat sendiri. Nah untuk teman-teman yang baru gabung di channel aku, jangan lupa untuk di subscribe ya, aktifkan notifikasinya, karena di sini aku bukan hanya sekedar mau share mengenai game asal otak, tapi aku akan share mengenai apa-apa yang aku tahu dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi dukung terus channel ini dan biar aku lebih semangat lagi untuk berbagi video-video yang bisa memberi manfaat. Nah
Untuk pengalaman aku sebagai konten kreator di bidang YouTube ini teman-teman, sebenarnya selain itu juga banyak sih fitur-fitur YouTube yang harus kita ketahui sebagai pemula yang baru merintis. Nah, juga pengalaman aku dibuat konten game itu sebenarnya cuma pakai aplikasi teman-teman, aplikasi sama HP. HP-nya itu tetap di HP Samsung, cuman lebih naik sedikit. Jadi cari RAM yang lebih mumpuni untuk menyimpan video-video dan aplikasi. Kan aku bahas tuh game Brand Out, Brand Test, Monster, satu lagi game kemarin aku main, aku lupa. Nah, intinya game-game itu teman-teman aku downloadnya di Play Store, sudah di-download. Terus aku download juga aplikasi X Recorder. Nah, aplikasi ini untuk merekam layar teman-teman. Jadi aktivitas yang di HP kita itu bisa terekam dengan baik. Nah, setelah ada direkam itu teman-teman, aku biasanya sekali ngerekam itu sampai beberapa level, ada yang sampai 20 level. Nah, terus aku edit lagi. Nah, di sini aku juga memanfaatkan aplikasi teman-teman. Aku pakainya sekarang Capcut. Nah, Capcut teman-teman. Karena aku sedang jatuh cinta dengan Capcut. Nah, terus aku bagi nih yang 20 level tadi dibagi menjadi 5. Jadi sekali posting misalkan 6 sampai 10 levelnya untuk postingan kedua dan seterusnya. Jadi seperti itu kurang lebih. Terus sebenarnya kalau mau dikisahkan juga, aku belajar mengenai edit video, edit konten itu teman-teman nggak langsung pakai Capcut. Dulu ada yang namanya Video Scribe dari laptop itu, terus ada juga aku belajarnya Filmora dari HP, terus ada juga KineMaster, terus yang ada lagi aku lupa, salah satu aplikasi yang kemarin sempat ngetrend juga, tapi aku lupa teman-teman, nanti kalau ingat. Terus ada juga yang terakhir ini di Capcut teman-teman. Aku lebih suka Capcut karena lebih lebih serak aja, dan aku lebih gampang memahaminya, lebih simpel. Dan aku juga sebagai konten kreator di Capcut teman-teman ya, lagi merintis di sana. Jadi ya sekali dua hal yang bisa aku lakuin dalam satu aplikasi. Jadi itu perjalanan aku untuk memulai jadi yang tadinya cuman nambah 13 orang, itu pun orang yang aku kenal subscribernya, terus jadi 9.000 lebih. Itu tadi teman-teman, kita harus konsisten dulu. Misalkan teman-teman mau konsisten di video panjang juga bisa, jadi kita harus dimanfaatkan betul. Oke, next kita bahas yang lebih detail lagi. Ini hanya pengalaman aku sebagai YouTuber pemula yang tadinya dari nggak punya subscriber sampai 9.000 subscriber. Thank you untuk semuanya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.